Jangan lupa boikot McD. Hai, I'm Maidi. Negara Iran main rudal. Halo, aku Nidal. Indonesia kurang tata ramah. Halo semua, aku Rama. Indonesia ganyang bubu Fafa. Halo semuanya, aku TB Rafa. Perkenalkan, nama saya Maidi Mardiapane. Saat ini saya berusia 20 tahun dan asli saya dari Sumatera Utara. Kalau untuk kerja di Empenyet ini terbilang dari Februari ya, jadi sekitar udah 4 bulanan. Dan kebetulan ini saya hanya sebagai karyawan di sini, tapi walaupun begitu saya mengertilah tentang operasional yang ada di Empenyet Jonggo ini, karena ya saya melakukannya sendiri, mulai dari belanja, kemudian juga menyuci ayamnya, lalu memasak, mengukus, semuanya itu saya melakukannya sendiri. Jadi biarpun saya hanya kerja di sini, tapi yang mengatur operasionalnya itu tetap saya sendiri. Kalau menu di sini kita banyak variasinya sih, mulai dari ayam penyet, kemudian juga ayam geprek ada juga, lalu ada tahu, tempe, usus, itu side dish-nya juga. Dan juga kalau untuk minumannya kita ada teh manis, teh jeruk, lalu juga teh tarik juga ada. Untuk jualan di sini. Kesulitan yang saya rasakan itu karena kan saya kerja ya, ini sampingan saya. Sebenarnya saya juga sambil berkuliah. Nah itu tuh yang membuat saya kayak agak pressure sih, karena membagi waktunya itu loh. Soalnya kan kalau yang di Empenyet ini saya harus ngerjain dari mulai belanja, kemudian juga ngelakuin belanja, nyuci ayam dan semua segala macam kan saya lakuin sendiri. Nah kadang juga tiba-tiba ada jam mendadak nih dari dosen. Nah itu tuh cukup kelimpungan nih dari saya sendiri. Aduh gimana, saya lagi kerja tiba-tiba ada jam mendadak nih dari dosen. Mungkin itu sih yang sulitnya antara bagi waktunya itu. Kalau misalnya memang hal itu terjadi, mau nggak mau kadang saya ninggalin jualan saya nih gitu. Tapi izin juga sama yang punya gitu. Iya sendiri, tapi memang ada saat dimana kalau misalnya bos saya nih ke sini, kadang si abangnya juga tuh yang beli-beli belanja-belanjanya semua segala macam. Cuman lebih seringnya saya gitu. Kapan usaha ini dibuka dan apa tantangannya untuk menaikkan branding Dola? Usaha ini udah dibuka dari tahun 2019 dan pada saat itu tuh mahasiswa masih banyak ya sebelum COVID, jadi masih rame. Jadi kalau cara kita membrandingnya itu sebenarnya kita pada awal buka ya, kita tuh ngelakuin giveaway tiap bulannya. Jadi setiap pelanggan kita yang membeli lah gitu di atas 20.000, kita minta nomornya. Jadi nanti kalau nomor-nomor pelanggan yang udah terkumpul itu kita save. Setelah kita save nanti kita spin. Siapa yang menang itu nanti kita udah kasih voucher harian. Jadi kita nge-save nomor pelanggan dan kita juga minta pelanggan untuk nge-save nomor kita. Jadi melalui dari itu kayak kita selalu pemasarannya juga dari SW kan. Jadi setiap hari kita bikin SW gitu. Jadi otomatis mereka ngeliat gitu. Jadi pemasarannya seperti itu sih. Dan di SW juga kita kayak berpesan juga kalau bisa delivery. Jadi pelanggan juga bisa tahu gitu. Jadi gitu sih cara kita menaikkan brandingnya. Makanya sampai sekarang kita terkenal bisa delivery gitu. Secara porsi dan harga kita nggak ada bedanya sih dari gerai-gerai Empenyet yang lainnya. Soalnya kita juga matok harga itu di 13 ribuan per porsi. Dan untuk side dish-nya juga ya 2 ribuan rata-rata. Tapi yang buat beda tuh mungkin kita di sini bisa delivery dari itu free ongkir sih. Jadi itu yang dimenangkan dari jualan kita ini. Soalnya kan kita di daerah kos ya. Biasanya kan anak-anak kos itu banyak yang kayak mager lah ataupun lagi sibuk lah gitu dan segala macam ininya. Jadi kita kayak bisa delivery bagi anak-anak kos yang mau mesen gitu. Kita juga ada nyediain nomor WhatsApp khusus warung ini tuh gitu. Jadi pemasarannya itu melalui WhatsApp saja. Jadi langsung diantar dan free ongkir. Kalau omset kita itu tergantung ya, kadang nggak nentu. Soalnya kan anak kos ini paling seringnya di kos itu Senin sampai Jumat doang. Sabtu minggunya balik ataupun hari-hari libur itu kita omsetnya menurun sih. Jadi mungkin kalau di hari-hari biasa itu kita habis di 5 kilo sampai 6 kilo. Kalau memang lagi rame banget itu pernah sampai 8 kilo. Cuman kalau udah hari libur, hari kayak Sabtu, Minggu, ataupun kadang juga Jumat itu kita udah mulai sepi. Jadi mungkin habis di 2 kilo, 3 kilo gitu. Dan omset hariannya itu
kalau memang lagi rame banget bisa sampai 700.000 per hari. Kalau lagi sepi paling 300.000, segituan. Karena kita buka di daerah kampus ya, jadi target kita itu mahasiswa utamanya, kemudian warga sekitar dan orang yang lagi lalu lalang. Kalau untuk saat ini sih belum ya, soalnya dengan kerja part time di sini aja kadang saya sudah suka kewalahan. Kalaupun memang mau cari kerja yang lebih ini gitu, misalnya agak sulit sih membagi waktunya, jadi mungkin saya akan tetap stay di sini aja. Kebetulan saya juga karena pengen buat buka usaha kayak gini kan nantinya, jadi mungkin gak apa-apa lah menyelam sambil minum air, jadi belajar sambil kerja gitu. Cara bagi waktunya, kebetulan kita di sini karyawannya ada 3 orang. Jadi jam kerjanya itu dibagi sesuai kekosongan jadwal kita. Jadi saya di sini paling kerja mulai dari hari Kamis sampai Minggu sih. Jadi kalau di antara Senin sampai Rabu itu saya kuliah full seperti itu. Kalau capek itu pasti ada ya, tapi saya rasa kalau saya sudah memilih jalan ini saya harus selesaikan gitu. Jadi semakin lama semakin terbiasa dan ya udah tidak ada lagi capek gitu. Saya sudah enjoy aja gitu dengan pekerjaan ini. Kalau gengsi atau malu itu di awal pasti ada ya. Di awal juga kadang saya kayak sembunyi-sembunyi gitu. Saya kayak takut aja ada yang misalnya teman saya lewat ataupun mungkin yang saya kenal beli. Dan memang nggak bisa dipungkiri ya, saya kuliah di sini. Dan memang nggak bisa dipungkiri ya, saya kuliah di sini, saya kerja di sini. Dan teman-teman saya juga pastinya di sini dan pastinya itu bakal tetap jumpa. Jadi kayak saya mengolah mindset saya aja sih, saya kerja, saya mencari uang halal gitu, selagi itu halal seharusnya tidak malu dan tidak gengsi aja. Jadi dan teman-teman saya juga kebetulan support, malah mereka kayak nunjukin support mereka yang kayak, wah kamu keren banget gitu bisa kerja sambil kuliah. Jadi mungkin perasaan saya tervalidasi sih sama statement teman-teman saya gitu, afirmasi mereka. Jadi sekarang tuh saya kayak udah, oh iya ya ternyata ngapain gengsi, ngapain malu, justru kayak ini adalah bukti kalau misalnya saya tidak membuang-buang waktu saya di masa muda, saya memilih kegiatan yang positif, mengisi waktu luang saya seperti itu. Jadi sudah terbiasa aja. Soal nongkrong ya, kalau soal nongkrong saya rasa ini tidak selalu dipandang buruk ya, kadang nongkrong bisa juga kita menghasilkan networking, kadang nongkrong bisa juga kita menghasilkan knowledge baru gitu. Karena nongkrong kita pasti juga ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman kita, yang dimana obrolannya juga nggak selalu nggak berguna gitu. Jadi menurut saya itu tidak selalu dipandang buruk. Tapi kalau misalnya nongkrongnya itu yang tidak menghasilkan atau malah bikin boros gitu macamnya, itu baru saya kayak sayang sekali gitu masa muda dihabiskan dengan seperti itu. Jadi mungkin pandangan saya seperti itu. Cara kakak menjaga kualitas agar tetap konsisten itu gimana sih kak? Secara rasa ya, sebetulnya kita sudah ada penyalur ya untuk bumbu dan sebagaimana. Jadi kita kayak tinggal terima jadi aja. Karena kalau kita bikin sendiri kan, karyawan kan bukan cuma saya ya. Takutnya kalau bikin sendiri beda tangan beda rasa. Jadi kita emang ada penyalurnya, tinggal ngungkep aja gitu terkait bumbu. Kalau misalnya terkait menjaga kepercayaan konsumen, kita mengedepankan komunikasi sih. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang mesen nih lewat WA, tapi mungkin ada nasinya kan bisa aja ya, kadang nasinya belum mateng nih atau ayamnya lagi diungkep. Ya kita tinggal komunikasi aja, soalnya kadang ada pelanggan yang memang mau nunggu dulu gitu. Yang penting dikomunikasikan gitu. Sekian video dari kami. Terima kasih.